Baik, perkenalkan nama saya Revan Junior Melta dengan NIM E11221018. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah Perdagangan dan Keuangan Internasional yang diampu oleh Pak Posmanto. Di sini saya mengambil tema International Monetary System and Crisis. Baik, penjelasannya akan saya mulai. International Monetary System and Crisis adalah jaringan lembaga, perjanjian, dan praktik internasional yang mengatur sistem keuangan global, yang mana sistem ini dirancang untuk mendorong kerjasama internasional, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi arus bebas barang dan jasa dan modal lintas batas. International Monetary System and Crisis ini didasarkan pada beberapa prinsip utama, termasuk konsep nilai tukar fleksibel, penggunaan kebijakan moneter untuk mengelola inflasi, dan penyediaan likuiditas internasional untuk mencegah krisis keuangan. Sistem ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global dengan memfasilitasi perdagangan dan keinvestasi internasional. Namun, sistem ini tidak kebal terhadap krisis yang dapat berdampak luas terhadap perekonomian global. Krisis dari International Monetary System and Crisis ini sendiri dapat terjadi akibat sistem keuangan global mengalami kegagalan atau keterpurukan yang berdampak pada stabilitas keuangan global. Krisis ini dapat disebabkan oleh banyak faktor dan berbagai faktor, seperti contohnya yaitu inflasi tinggi, kelangkaan cadangan devisa, utang luar negeri yang tinggi, dan kegagalan sistem keuangan. Nah, dalam sistem ini terdapat salah satu organisasi yang berperan dalam menangani krisis keuangan yang terjadi, yaitu IMF. IMF atau International Monetary Fund merupakan suatu organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1944 yang memiliki tujuan utama untuk membantu negara-negara anggotanya dalam mengatasi masalah keuangan dan neraca pembayaran dalam sistem kenegaraan mereka. Nah, sejarah dari terbentuknya IMF sendiri, yaitu IMF didirikan pada tahun 1944 pada konferensi Bretton Woods di New Hampshire, Amerika Serikat. Nah, konferensi ini dihadiri oleh sebanyak 44 negara, termasuk Amerika Serikat, Britania Raya, dan Uni Soviet. Tujuan dari berdirinya IMF ini sendiri adalah untuk membantu negara-negara anggotanya dalam mengatasi masalah keuangan dan neraca pembayaran, serta memiliki tujuan juga untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi global. Nah, IMF juga memiliki dua fungsi utama dalam menjalani proses kegiatannya. Yang pertama yaitu mengawasi kebijakan ekonomi. IMF berperan melakukan pemantauan perkembangan dan kebijakan ekonomi dan keuangan dari negara-negara anggotanya dan pada tingkat global, serta memberikan nasihat dan masukan kebijakan kepada anggotanya berdasarkan pengalaman yang lebih dari 50 tahun. Dan yang kedua yaitu memberikan bantuan keuangan. IMF memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggotanya yang memerlukan pembiayaan sementara untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran. Bantuan keuangan ini juga dapat berupa pinjaman dan dana talangan. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa IMF merupakan suatu organisasi yang berperan sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas keuangan global dan membantu negara-negara anggotanya dalam mengatasi masalah keuangan dan neraca pembayaran. Kemudian ada contoh studi kasusnya seperti yang terjadi pada krisis keuangan Asia tahun 1997 hingga 1998. Ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah International Monetary System and Crisis, di mana krisis ini dimulai di Thailand dan dengan cepat menyebar ke negara-negara lain di kawasan ini, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan.
Krisis ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pinjaman yang berlebihan, manajemen ekonomi yang buruk, dan kurangnya koordinasi internasional. Krisis ini menyebabkan penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi, peningkatan pengangguran yang signifikan, dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan negara yang terkena dampak. Nah, respon terhadap krisis ini yang dalam suatu organisasi IMF, mereka merespon dengan memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang terkena dampak dan melaksanakan serangkaian reformasi ekonomi. Respon IMF juga dikritik karena terlalu lambat dan terbatas, serta tidak mengatasi akar penyebab krisis. Krisis ini menyoroti perlunya kerjasama dan koordinasi internasional lebih besar dalam mengelola krisis keuangan. Baik, mungkin sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah ucap kata. Saya ucapkan mohon maaf, dan cukup sekian, terima kasih.